Jangan lupa subscribe, like, and share. Datang rame-rame, datang yang satu pakai jas, pakai dasi, bawa mobil. Orang semua hormat. Lihat tuh, dia berhasil, hebat kan? Hebat kan? Pas ditanya, apa? Rupanya kerja di rental. Yang satu datang pakai sendal jepit, biasa bawa angkot. Semua menyepelekan. Apa tuh? Masa tamat sekolah sama kita dulu kuliah cuman jadi supir angkot, bukan menyepelekan saudaraku yang supir angkot. Makanan yang kalian cari itu halalan thayyibah. Baik, kalian berjihad di jalan Allah, menjaga diri dari yang haram. Tapi orang menyepelekan. Apa tuh? Tanya dulu begitu didekati. Gue kerja apa sekarang? Saya supir angkot. Loh, kok bisa begitu? Tapi semua angkot di Jakarta gue yang punya. Barulah setelah tahu semua pada datang. Kenapa? Karena ada kelebihan. Padahal ini semua adalah hamba Allah. Jangan menyepelekan orang. Melihat anak yatim, apa nih anak yatim? Padahal dia dulu yatim. Bapaknya meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. Tapi Allah angkat derajat dia. Diangkat lebih tinggi daripada yang lain. Sayyidina wa maulana Muhammad. Fa'ammal yatim fala taqhar. Anak yatim jangan kau hardik, jangan kau rendahkan, jangan kau sepelekan. Hari ini kau sapu, kau usap kepala anak yatim. Besok pagi boleh jadi kepala anakmu yang diusap orang. Kenapa? Karena tadi malam jam 3 tiba-tiba napasmu berhenti. Mati. Dan binimu menjadi IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Ibu-ibu yang janda jangan tersinggung. Tidak boleh menyepelekan orang. Saya tidak ada sindir menyindir. Yang tersinggung biasanya orang yang mudah tersinggung cepat mati. Saya tidak pernah tersinggung dengan ceramah Ustadz. Kenapa? Saya jauh. Kalau dekat ialah tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, harus ada klarifikasi. Kedua, harus husnuzan, jangan suuzan, tapi pada tempatnya. Ketiga, jangan menyepelekan orang lain. Ini sombong, ketemu sama orang tangan masuk kantong, nggak mau salaman. Tangan masuk kantong, nggak mau ngeliat orang, pandangan ke atas. Udah pesek, pandang ke atas, hujan gerimis masuk baru tahu. Sombong. Tapi selama saya sampai di Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah, dari mulai dalam mobil tadi sudah disambut oleh jamaah. Buka, 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 buka. Sebelah kanan mau salaman, sebelah kiri mau selfie. Sudah siap 2 serangan. Datang kawan-kawan dari Laskar FPI, dari Jawara Betawi, dari kumpul semuanya. Loh, orang menyangka ini nggak aman di Jakarta. Gimana investor mau masuk? Ustadz aja begini nggak aman. Bukan nggak aman, ini menjaga dari serangan mak-mak garis keras. Oleh sebab itu nggak boleh ada fitnah-fitnah. Masya Allah, ini semuanya ada kebaikan-kebaikan. Harus ada kebaikan. Jangan pernah menyepelekan orang. Kenapa? Yang kau sangka hina, yang kau sangka rendah, tu'izzu man tasha. Kau angkat, Allah mengangkat setinggi-tingginya. Wa tudzillu man tasha. Dijatuhkan Allah serendah-rendahnya. Biadikal khair. Dalam genggaman kuasa Allah ada segala kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa melihat orang bukan karena sukunya, kita melihat orang bukan karena derajat status sosialnya, kita melihat orang karena dia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini ada laki-laki mau minang anak kita, tapi kelihatannya tidak begitu kaya. Papa kok tahu? Dia datang naik ojek. Gimana? Enggak apa-apa. Yang penting kita tanya dulu, kira-kira dia bisa baca Quran apa enggak? Kira-kira dia sholat apa enggak? Setelah ditanya, oke lah nak, kau terima. Jangan dipilihkan. Rupanya setelah nikah, dia datang naik ojek karena mobil mewahnya macet. Tapi kalau kau pandang karena hartanya, begitu dibuka hordeng, dilihat, wah ini dia calon mantu kita. Kata suami, jangan buru-buru bu, kita tanya dulu. Enggak perlu nanya, memang ini dia yang kulihat dalam istikharahku tadi malam.
Warnanya memang merah metalik. Memang ini dia. Ternyata seminggu menikah, anak pulang nangis. Mama, kenapa? Kredit belum lunas. Sudah ditarik di aler. Na'udzubillah. Jangan pernah menyepelekan orang. Ustadz Somad, kami dulu pertama menikah, bapak inilah orang paling susah, tapi saya mencintainya. Ternyata cinta memang buta Pak Ustadz. Akhirnya gimana? Kami terus, dulu kami kalau bertamu ke rumah orang-orang gak mau buka pintu. Kenapa? Karena dia sangka kami mau minjam beras. Tapi hari ini, lihatlah hotel yang besar nih Pak Ustadz. Punya siapa Bu? Ya punya orang, kami cuma nyewa aja. Hari ini kami bahagia, buka bersama, semua perusahaan pegawai, kami yang nanggung, ini karyawan kami. Berada dari tidak ketiadaan, tapi Allah membuatnya berada. Jangan pernah menyepelekan orang. Semua orang nyepelekan dia. Siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Semua orang miskin, susah, budak, hamba sahaya, berkulit hitam, tidak ganteng. Tapi Nabi mengangkat derajatnya. Selesai Ka'bah dibersihkan dari berhala, cuci bersih, Nabi panggil Bilal. Bilal, ya, naik ke atas. Bilal pun naik ke atas Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira agak-agaknya begitulah. Lalu selesai azan, azan Bilal di atas Ka'bah, menara belum ada, bangunan paling tinggi Ka'bah. Selesai itu apa kata orang Arab kafir Quraisy? Alhamdulillah bapakku sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak azan. Burung gagak hitam legam. Yang dinaikkan derajatnya Bilal. Kenapa bukan Abu Bakar? Kalau Abu Bakar yang naik, apa kata orang? Iyalah Abu Bakar kan mertuanya. Kenapa bukan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kan sepupunya, ayah mereka adik-beradik kandung. Tapi Bilal bin Abi Rabah, Nabi memanggil Bilal. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Abdul Somad, kau jangan sombong. Jangan-jangan selop sendal Bilal lebih mulia daripada engkau. Sendal Bilal sudah masuk surga, sedangkan engkau Abdul Somad STJ, status tak jelas. Ya Allah, aku berlimang dosa. Aku lebih hina daripada sendal Bilal. Bilal bin Abi Rabah, kampungnya Mesir, Nubia, Sudan. Sudan, Mesir, perbatasan ada satu kampung kecil bernama Nubia. Letaknya di Afrika Utara. Bapak Ibu semua tahu warna kulit orang Afrika Utara. Dua saja, hitam dan hitam sekali. Kalau dia tersenyum, bibirnya merah, kulitnya hitam. Gusinya merah, bibirnya hitam. Anak-anak takut melihat dia. Tapi dia jauh lebih mulia. Jangankan dengan Bilalnya, jangankan dengan kulitnya, jangankan dengan darahnya, dengan sendalnya pun kita tak ada apa-apanya. Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Allah meridai dia. Allah meridai dia. Allah meridai dia. Rasulullah menyenangi dia. Meninggal Rasulullah, tak sanggup dia menetap di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena tiap hari dia mesti mengetuk pintu Nabi. Nabi solat sunat di kamar, mengetuk, ya Rasulullah, boleh aku iqamat? Kita iqamat kapan? Ketika jam sudah berbunyi, tet, iqamat. Di sebagian masjid yang memegang komando iqamat ibu-ibu, komat, komat, lalu komat. Di Masjid Nabawi, Bilal mengetuk pintu, ya Rasulullah, sudah boleh iqamat, aqimis salah, silakan iqamat Bilal. Barulah dia iqamat. Bilal tak sanggup mengetuk pintu itu karena orangnya sudah meninggal dunia. Pindah dia ke negeri Syam. Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, pindah dia. Sampai akhirnya Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Al-Hasan meminta Bilal, kembalilah ke Madinah azan. Diminta Sayyidina Umar, aku tidak bisa Umar. Sampai cucu Nabi meminta, tolonglah datang memandangkan azan. Bilal bin Abi Rabah datang ke kota Madinah. Di saat subuh pun dia memandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Berduyun-duyun sahabat datang. Mereka sangka, apa kata mereka? Muhammad hidup lagi, Muhammad hidup lagi, Muhammad hidup lagi. Karena yang dulu azan sekarang datang. Tapi begitu sampai di masjid, mereka semuanya meneteskan air mata. Kenapa? Karena Muhammad tidak hidup. Yang kembali itu hanya seorang Bilal bin Abi Rabah. Tak boleh menyepelekan orang lain. Tak boleh kita merendahkan orang lain. Pandanglah dia sebagai hamba Allah. Bapak-bapak yang selalu menyepelekan ibu, pandanglah dia sebagai hamba Allah. Ibu-ibu yang selalu menyepelekan bapak, papa kalau macam-macam, pandanglah dia sebagai hamba Allah. Pak, sebenarnya aku sudah tak senang lagi melihatmu. Tapi karena kata Ustaz kau adalah hamba Allah, akhirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Ustaz ceramah sampai yang keberapa nih? Saya lihat dulu. Kalau ada jamaah menguap 2 orang, berhenti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum ada. Makanya dari tadi saya ceramah pandang ke sana. Belum ada yang nguap. Sampai akhirnya nanti kalau nggak ada yang nguap, saya sendiri nguap. Yang keempat, apa dia? Jangan mempermasalahkan masalah-masalah kecil. Semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak nampak. Ada gajah di pelupuk mata? Ada. Apa dia? Gajah duduk. Sarung bapak. Ustadz iklan sarung yang enggak. Yang selalu saya pakai di TV One, Wadimor. Nah, sampai mana tadi? Kok bisa hilang? Jangan mempermasalahkan yang enggak masalah. Yang bisa, kalau bisa, masalah besar diperkecil, yang kecil diminimalisir, setelah itu dihilangkan masalah. Ini sekarang mempermasalahkan yang enggak masalah. Ribut antara pengurus masjid dengan ketua masjid, dengan anggota jamaah, masalah kunut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masjid dekat rumah saya pakai kunut. Kenapa pakai kunut? Imamnya saya. Saya ketua masjid. Saya angkat 2 imam. Kamu imam harus pakai kunut. Karena masjidnya dari dulu masjid bermazhab Syafi'i. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Tadi saya nggak sholat di masjid dekat rumah saya. Sholat di masjid arah ke airport. Karena kalau di rumah terlambat. Mau mengejar pesawat. Judulnya pagi tadi, mengejar pesawat. Sholatlah di masjid Nurul Haq. Imamnya nggak pakai kunut. Ya udah saya ngikut aja. Apakah karena imamnya nggak pakai kunut lalu selesai sholat saya komplain, Imam kenapa nggak pakai kunut? Sebagai bentuk ketidaksetujuan saya ulangi sholat subuh saya. Enggak, saya ngikut aja. Tapi tadi waktu diminta jadi imam di masjid Nurul Haq, sebelum imam maju, dia minta, Ustaz, saya sudah berada di tepi paling ujung. Enggak pakai sorban, enggak pakai peci. Untuk melihatkan bahwa saya bukan ustaz. Tetap dia minta, Ustaz silakan maju ke depan. Saya bilang, kenapa Ustaz enggak mau? Saya tahu ini masjid memang subuhnya enggak pakai kunut. Saya enggak mau kedatangan saya merusak mereka yang sudah biasa dengan mazhab Hanafi dan Hambali. Hanafi dan Hambali enggak pakai kunut. Yang pakai kunut itu Maliki dan Syafi'i. Oleh sebab itu maka saya ikut saja. Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Imam tegak, kita tegak. Imam rukuk, kita rukuk. Imam sujud, kita sujud. Imam baca kunut, kita baca kunut. Imam nggak pakai kunut, ya nggak usah pakai kunut. Imam salam, ya salam jangan terus. Paling enak. Ju'ilal imamu liutamma bi. Tapi kalau imam baca kunut, saya baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Angkat tangan, ucapkan amin. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Amin. Wa barik lana fi ma a'tait. Amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Amin. Cuma 5 yang diaminkan. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Bagi yang hafal, yang enggak hafal
di sebelah ini nggak mau amin. Allahumma hadina fi man hadait, dia diam aja. Wa afina fi man afait, dia diam aja. Begitu selesai sholat, nggak boleh. Kan tadi katanya nggak boleh. Suuzon. Tanya, klarifikasi. Bro, boleh nanya? Iya. Kamu tadi kok nggak mau nyebut amin? Aku nggak enak hati nyebut amin. Kenapa? Mertuaku namanya Amin. Dia takut nggak sopan. Kan nggak mungkin Allahumma hadina fi man hadait, bapak. Ma'afina fi man afait, bapak. Kalau keluar satu kata bukan bahasa Arab, sholatnya batal, bukan bapak. Harus sholat pakai bahasa Arab. Nah, oleh sebab itu maka jangan mempermasalahkan yang nggak masalah. Saya sebenarnya udah lama mau sholat di masjid itu Pak Ustadz. Terus kenapa kamu nggak datang? Imamnya nggak pandai baca bismillah. La ilaha illallah. Itu kan ngejek namanya. Saya pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada masjid Muhammadiyah, masjid At-Taqwa, bismillahnya sir. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Bukan imamnya nggak bisa baca bismillah. Cuman dia pakai mazhab Hambali dan Hanafi. Bismillahnya sir. Kalau mazhab Syafi'i, jahar. Kalau Hanafi dengan Hambali, sir. Kalau Maliki, nggak baca bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu 4 mazhab. Tapi semuanya sepakat, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, keempat mazhab ini sepakat baca Fatihah. Enggak ada imam yang langsung Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Andai ada, selesai sholat kita tetap nanya, Pak Imam, ya tadi kok nggak baca Fatihah? Kata dia, gua grogi. Jangan kita katakan, kenapa jadi nggak baca Fatihah? Mungkin mazhab kelima. Nggak bisa. Jadi jangan pernah mempermasalahkan yang nggak masalah. Saya sebenarnya mau sholat di Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah itu. Terus kenapa nggak pernah ke masjid? Mata saya terganggu. Terganggu dengan apa? Terganggu dengan telunjuk jamaahnya. Ada yang gini-gini, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini. Makanya belajar fikih perbandingan mazhab. 3 jari ditekuk, yang satu di ujung. Letakkan ujung jari ke ujung jari. Ini maksudnya. Bukan ini. Ujung jari ke ujung jari. Kalau ada ustadz yang ngomong, letakkan ujung jari ke pangkal jari. Ini maksudnya. Pangkal jari sini. Kalau ujung jari ini. Gini boleh, gini boleh. Telunjuk turun. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Telunjuk diangkat pada lafaz Allah. Itu mazhab Syafi'i yang saya pakai. Asyhadu an la ilaha illallah. Syafi'i. Kalau Hanafi, la baru diangkat. Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Kalau Hambali, setiap lafaz Allah naik. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau Maliki, dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaykum. Jadi enggak usah dipermasalahkan. La tatajawaz basaruhu isba'ahu. Mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu ujung telunjuk. Tadi mata ngelihat tempat sujud, tapi ketika tasyahud lihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak yang sholat lihat telunjuk. Nah, habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam itu nggak boleh dijawab.
Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustaz. Terlalu ramah. Jadi jangan mempermasalahkan yang enggak masalah. Karena kalau ada orang yang suka mempermasalahkan yang enggak masalah sehingga menjadi masalah, disitulah letak masalahnya. Nah, setelah kita klarifikasi, setelah kita bebas dari suuzon, setelah kita tidak menyepelekan orang, setelah kita tidak lagi mempermasalahkan masalah remeh-temeh kecil yang tidak masalah, barulah kita bisa bersatu berjamaah. Saya yakin jamaah Masjid Al-Muhsinin Alfa Indah ini bisa bersatu karena sudah selamat dari yang 4 tadi, insyaallah. Amin. Setelah kita bersatu dalam sholat, baik, bersatu dalam berjamaah, baik, bersatu dalam pengajian ceramah, baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Apa? Bersatu dalam menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan Islam. Yang sudah, anak ibu kok nggak pernah kelihatan, di mana sih? Saya kirim Pak Ustadz. Kemana? Ke Tebu Ireng Jombang. Kemana? Ke Al-Munawir Kerapia. Kemana? Ke Gontor Ponorogo. Kemana? Ke Afrika Selatan. Loh, kok jauh sekali? Kalau dekat dia pulang. Termasuk saya yang dikirim orang tua ke Afrika Utara. Dari Pekanbaru Riau ke Jakarta 1 jam 40 menit. Dari Jakarta naik pesawat Royal Jordan Airlines sampai ke Amman 9 jam 10 jam. Dari Amman terbang lagi 2 jam sampai ke Kairo. 4 tahun nggak pulang. Sampai terlintas di pikiran saya, ini jangan-jangan aku diasingkan ini. Rupanya orang tua sayang. Kalau sayang sama anak, masukkan ke lembaga pendidikan agama. Jangan sampai nanti setelah dia narkoba, zina, ngelem, seks bebas, barulah kita menangis. Ustaz, anak saya kecanduan game online Pak Ustaz. Yang ngasih HP siapa? Saya. Yang belikan gadget siapa? Saya. Yang belikan paket siapa? Saya. Yang nggak masukkan ke sekolah agama siapa? Saya. Sekarang anaknya kecanduan, yang salah siapa? Ustaz. Saya, dia bilang salah. Tolong doanya Ustaz. Saya belum pernah ketemu doanya. Belum pernah saya baca hadis Allahumma ba'idhu min gadget. Rasakan sendiri. Saya orangnya penyayang, anak satu-satunya sematawayang. Nggak bisa saya pindahkan jauh-jauh sampai ke Jawa. Oke, di Jakarta aja. Di mana sekolahnya? Full day. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Jam 7 sudah berangkat, takut macet. Masukkan anak jam 8, ntar sore pulang kerja jam 5, bawa pulang. Sampai rumah azan maghrib, sholat maghrib. Habis itu makan, baca Quran, sholat isya. Habis sholat isya, dia lelah, capek, ngantuk. Tidur. Sehingga energinya terus dia hafal Quran. Daftarkan segera anak Anda. Bila sudah sekolah di sini, hafal 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 1. Anak ibu hafal berapa juz? 3 juz. Ibu berapa? Saya 4 juz. Juz pokat, juz lemon. Insya Allah. Bersatu dalam menyekolahkan anak ke sekolah agama. Kedua, bersatu dalam ekonomi. Belanja ke warung muslim. Tadi belanja beli berasnya kemana? Kitamart. Tadi belanjanya di mana? 212 Mart. Jadi belanjanya di mana? Somart. Hidupkan ekonomi umat. Belajar ke warung tradisional. Ada orang yang jual cabai, jual bawang, kita sedang bantu ekonomi dia. Ada tawar menawar, ada salam. Kalau belanja ke sini nggak ada salam, ngomong sama mesin. Tet, 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 tet. Kalau ini kan nanya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Tahunya berapa sekilo? 15.000. 2.000 ya? Ini mau beli apa mau bunuh? Memangnya gara-gara uang 3.000 itu kau bisa kaya? Kau tolong saudaramu, anak dia mau sekolah. Anak ibu yang kemarin mana? Kok nggak pernah ikut lagi?
Dia sekarang sedang sekolah. Di mana? Di pondok pesantren. Oh, mudah-mudahan dia berhasil ya. Ada doa, ada silaturahim, ada tutur kata. Sekarang nggak ada lagi. Ketemu la salam wala kalam. Lihat harga, bayar, pulang. Stres, depresi, mati. Oleh sebab itu, gerakan pertama memasukkan anak ke sekolah agama. Gerakan kedua, bangkitkan ekonomi umat dengan berjamaah. Yang ketiga, yang terpenting, berjamaah dalam politik. Pilkada 2018, Pileg dan Demam 2019. Pileg legislatif, DPRD kota, DPR provinsi, DPR pusat, presiden. Maka saat itu harus satu kata umat Islam, memilih pemimpin muslim yang peduli pada Islam. Nah, nih. Jadi kalau berbicara masalah sabar, ceramah tidak akan dibredel. Sabar. Judul pengajian kita pagi ini adalah tentang sabar. Sabar. Rumah kita disatroni maling. Siapa yang sabar? Apa sabar-sabar? Nah, oleh sebab Jangan lupa subscribe, like, and share.